Bapak Ibu, anak-anak dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, jumpa lagi dengan saya Romo Thomas Ferry Soeharto dalam acara Sabda Saban Hari. Kali ini permenungan kita akan didasarkan pada bacaan-bacaan yang kita dengarkan pada Minggu Biasa ke-22. Dan Injil yang akan kita dengarkan pada Minggu Biasa ke-22 diambil dari Matius bab 14 ayat 22 sampai dengan 33. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara ia menyuruh orang banyak pulang, setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, berbicara soal angin yang bertiup, saya ingat sebuah kisah tentang perlombaan dewa angin. Jadi ada dewa angin yang masing-masing menguasai salah satu angin. Ada dewa angin timur, ada dewa angin barat, ada dewa angin badai, ada dewa angin berpetir, ada juga dewa angin sepoi-sepoi. Yang bungsu, dewa angin sepoi-sepoi yang masih kecil. Kakak-kakaknya, dewa angin badai, seringkali melecehkan dan mengejek adiknya dewa angin sepoi-sepoi ini. Dia mengatakan, kamu itu tidak ada gunanya. Mana ada angin sepoi-sepoi bisa menggerakkan pohon-pohonan, bisa menggetarkan bumi. Kami ini loh yang hebat. Orang-orang takut kalau kami itu sedang lewat. Kalau kamu, halah. Maka kemudian mereka berlomba ingin menunjukkan kekuatan. Ketika mereka sedang berjalan bersama-sama, mereka melihat ada seekor monyet yang sedang memanjat pohon. Lalu dewa angin badai mengajak berlomba adik-adiknya yang lain. "Ayo, kita berlomba. Siapa yang bisa menjatuhkan monyet itu ke tanah? Dia yang juara dan dia menguasai dan merajai kita semua." Lalu mulailah dewa angin badai menunjukkan kekuatannya. Dia hembus kuat-kuat monyet itu. Tapi ketika monyet itu merasa hembusan angin yang kuat, dia segera memegang erat-erat, memeluk erat-erat pohon itu sehingga tidak jatuh. Maka gagallah dewa angin badai. Lalu kemudian dewa angin petir. Dia kemudian menakuti monyet dengan petirnya yang menyambar-nyambar. Sang monyet semakin mendekap erat sang pohon. Dan karena dekapan erat itu, maka monyet pun tidak tumbang meskipun ditiup angin dan ditakuti oleh badai, oleh petir yang bernyala-nyala. Mereka semua menyerah, angin-angin barat, angin timur yang menghembus kuat-kuat, tapi tetap saja monyet itu bertahan di pohon. Dan ketika adik mereka yang paling kecil, dewa angin sepoi-sepoi,
mau mencoba, mereka sudah mengatakan, kami aja yang gede-gede begini nggak bisa apa-apa, apalagi kamu. Tapi akhirnya Dewa Angin Sepoi mengatakan, berilah aku kesempatan, aku juga ingin mencoba. Lalu ya sudahlah, tapi kalau kalah ya sudahlah, memang kami maklumi gitu loh. Dan kemudian angin sepoi-sepoi pun mulai menghembus si monyet tadi. Karena yang menghembus adalah angin sepoi-sepoi, monyet tidak merasa ketakutan, sehingga dia tidak mendekat erat pohon itu. Angin sepoi-sepoi kemudian membuat dia mengantuk. Dan karena mengantuk lalu lepaslah pegangannya, dan jatuhlah sang monyet. Dewa-dewa yang lain, dewa angin yang lain pada kaget. Wah, ternyata justru adiknya Dewa Angin Sepoi-sepoi itulah yang bisa menjatuhkan si monyet. Kisah ini mau menyadarkan kita bahwa kadang kita merasa bahwa hidup kita itu diubah hanya oleh peristiwa-peristiwa yang besar. Hidup kita itu digantungkan atau ditentukan oleh sesuatu yang luar biasa. Kita lupa bahwa hal yang remeh-remeh, hal yang biasa-biasa, kadang itulah yang kemudian menjatuhkan kita. Dosa-dosa besar, kejahatan-kejahatan besar itu bukan pertama-tama hanya karena perbuatan-perbuatan yang luar biasa atau kekejaman yang luar biasa, tetapi justru hidup sehari-hari yang membosankan, yang menjenuhkan, itu kadang menjatuhkan orang ke dalam dosa yang tidak disengaja. Tapi di lain pihak, kalau kita mendengarkan kisah Nabi Elia justru menemukan Tuhan bukan ketika angin badai, bukan ketika gempa, tapi ketika angin sepoi-sepoi basah berhembus. Disitulah dia berjumpa dengan Tuhan. Maka hidup sehari-hari juga mempunyai tantangan, bukan hanya kalau kita mendapatkan penderitaan besar, mendapatkan masalah besar, tapi juga hari-hari yang berjalan begitu biasa pun mempunyai tantangan. Dan tantangannya adalah bagaimana kita tidak seperti monyet yang lengah kemudian jatuh, tapi mari seperti Elia yang tetap membuka hati, menemukan Tuhan dalam kehadirannya meski dalam keadaan sehari-hari, keadaan yang biasa-biasa. Kalau orang bisa mengandalkan Tuhan di dalam keadaan yang biasa-biasa, maka ia juga bisa mengandalkan Tuhan dalam situasi yang luar biasa. Apa yang dialami para rasul dalam Injil yang kita dengarkan menyadarkan kita akan para rasul yang kurang percaya akan kehadiran Yesus. Sehingga ketika mereka ada di danau dan mulai diombang-ambingkan oleh gelombang, mereka lalu merasa takut, mereka gentar. Dan bahkan ketika Yesus hadir menunjukkan dirinya, mereka masih ragu. Mereka mengatakan, itu hantu. Kekurang percayaan itulah, ketakutan-ketakutan itulah yang membuat mata kita tertutup, sehingga kita tidak bisa menemukan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita ingin seperti Elia, yang bisa berjumpa dengan Allah dalam angin yang sepoi-sepoi basah, dalam kehidupan yang sederhana, dalam kehidupan yang berjalan sehari-hari dengan segala tantangan-tantangan yang ada, kita diajak untuk berani keluar dari kekhawatiran-kekhawatiran, keluar dari ketakutan-ketakutan, sehingga mata kita jernih dan bisa melihat kehadiran Tuhan dalam peristiwa-peristiwa yang biasa dalam hidup kita. Santo Bonaventura dalam bukunya Itinerarium Mentis in Deum atau Perjalanan Jiwa Menuju kepada Allah mengatakan bahwa kalau kita ingin berjumpa dengan Allah, tidak harus dengan melalui hal-hal yang luar biasa, tidak harus melalui sesuatu yang besar-besar. Bahkan Santo Bonaventura mengatakan Allah hadir dalam setiap ciptaannya. Maka dalam tradisi Fransiskan ada yang namanya doa serafik. Doa di mana kita melihat alam, melihat saudara pohon dengan berbagai jenisnya, berbagai bentuknya, lalu bisa menemukan bahwa keindahan Allah juga diterakan Allah di dalam saudara-saudara pohon ini. Kalau Bonaventura mengatakan di dalam alam itulah kita bisa menemukan bayangan kehadiran Allah. Di dalam saudara-saudara makhluk-makhluk kita bisa menemukan jejak kaki Allah. Dan khususnya di dalam diri sesama kita manusia, kita menemukan gambar dan rupa Allah. Martabat manusia itu ditentukan oleh karena Allah memberikan gambar dan rupanya di dalam diri kita manusia.
Dan kalau kita bisa melihat dalam setiap diri manusia sesama kita, gambar dan rupa Allah, martabat yang luhur, maka meskipun itu orang yang biasa-biasa saja, mungkin orang yang di dalam masyarakat tidak lebih berkuasa daripada kita, mungkin juga lebih miskin, lebih sederhana, tapi kita ketika bisa melihat gambar dan rupa Allah dalam dirinya, maka akan timbul respect, akan timbul hormat. Dan apa yang dikatakan Tuhan dalam akhir Injil ketika pada pengadilan terakhir, Tuhan mengatakan, apa yang bisa kau lakukan pada orang yang paling hina itu, kau lakukan untuk aku. Kita baru bisa melaksanakan sabda ini kalau kita bisa menemukan kehadiran Allah dalam diri orang yang miskin, yang kecil, yang sederhana. Dan itu bisa kita lakukan kalau kita membuka mata batin kita, menghalau ketakutan dan kekhawatiran kita. Pada masa-masa seperti ini, di mana banyak orang membutuhkan bantuan kita, kalau kita hanya takut nanti ketularan, takut nanti kena penyakit ini dan itu, kita di rumah saja, kita nggak kemana-mana, ya tentu saja kita harus tetap di rumah, tetapi bukan berarti lalu tutup mata terhadap keadaan orang-orang di sekitar kita. Kita masih bisa peduli pada mereka dengan berbagi, memperhatikan kebutuhan tetangga-tetangga kita. Dengan demikian, kita bisa melalui bersama-sama wabah dan pandemi ini karena kita bekerja sama, saling peduli, saling memperhatikan, dan disitulah Allah kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan disitulah juga kita menjadi berkat bagi sesama. Tuhan memberkati kita.